Kita isi pada pagi hari ini melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab sabar. Di awal pada bab sabar pernah saya sampaikan bahwa sabar itu banyak hal, ya, sabar dalam ketakwaan, sabar dalam menghindari diri dari kemaksiatan, ini sabar semua. Sabar menjalani ujian hidup, musibah. Dan ada lagi sabar itu menahan emosi atau marah, itu juga sabar. Ini yang sekarang ini kita akan bacakan tentang tadi yang itu mungkin. Jadi sabar di dalam orang itu tidak marah. Nah, ini bagi orang-orang yang suka marah, ini hadisnya di sini. Ya, Bapak Ibu yang suka marah, tukang marah itu di sini ini hadisnya ya. Nggak tahu nih yang tukang marah biasanya bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, semualah ya, untuk semuanya. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yanfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khaliq yaumal qiyamati hatta yukhayyaruhu minal hurin aini masya. Ya Allah, luar biasa ini. Man, barang siapa, qala Rasulullah bersabda, man kadzama, man barang siapa kadzama yang menahan ghaidhon marahnya, barang siapa yang bisa menahan marahnya wa huwa qadirun, padahal dia mampu untuk meluapkan kemarahan itu. Kenapa di sini wa huwa qadirun? Ya, karena orang itu ada yang nggak marah tapi karena terpaksa, karena nggak berani marah. Ya, itu ada. Tapi yang di sini adalah wa huwa qadirun ala ayyun fidahu. Dia bisa dan mampu untuk melakukan kemarahannya itu. Ya, contohnya misalnya kita punya pembantu, misalnya orang yang punya pembantu, dengan pembantunya kan berani marah. Ya, kita dengan anak-anak kita ya berani kita marah. Ya. Kita dengan, ya artinya dengan bawahan kita berani kita marah. Tapi kalau pembantunya marah, ya berani sama para juragannya dipecat langsung ya gitu. Jadi orang yang bisa marah dan orang yang sedang marah dan mampu mengendalikan, padahal dia mampu untuk meluapkan kemarahan itu. Apa janjinya Allah subhanahu wa ta'ala? Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memanggil dia ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, nanti di hadapan para makhluk di hari kiamat. Dipanggil di hadapan makhluk. Jadi ru'usil khalaiq itu pimpinan-pimpinannya makhluk dihadapkan yaumul qiyamah. Kemudian apa? Diumumkan hatta yukhayyiru lahu minal hurin ain masya'a, sehingga di situ orang yang bisa menahan marahnya itu disuruh milih. Nah, disuruh milih minal hurin ain, dari bidadari surga. Silahkan kau pilih. Ya, masya Allah. Ini ibu-ibu di belakang protes terus, Pak, kalau saya ya gitu ya, badat apa bidadara gitu ya. Ini enggak ada bidadara, itu enggak ada, yang ada bidadari. Ini wah sayang ibu-ibu, kasihan ya. Bukan, artinya itu tidak berarti seperti itu. Kenapa bidadari? Simbol bidadari itu adalah simbol kenikmatan yang luar biasa. Apa yang terjadi pada laki-laki terjadi juga pada perempuan di surga itu, tidak mungkin tidak adil. Maka ada sebagian riwayat maupun orang yang mengatakan, para ulama mengatakan bahwa kenapa bidadari kalau laki-laki? Karena puncak dari kenikmatan dari keindahan bagi laki-laki itu adalah wanita cantik. Oh itu ya. Tidak ada ini siapapun, mau tua, muda, ganteng, tidak ganteng, itu kalau ketemu wanita cantik pasti senang, ya kan Pak? Jujur saja itu. Ya itu. Ya itu ya. Tapi kalau beda dengan perempuan,
Perempuan itu tidak terlalu terkagum dengan laki-laki yang tampan, tapi akan terkagum dengan laki-laki yang mapan, ya, gitu kan? Nah itu, betul ya Bu ya. Nah iya, makanya jangan heran. Biasanya penyakitnya itu kalau sudah laki-laki mapan akan cari-cari wanita cantik, ya gitu. Kalau yang cantik akan cari laki-laki mapan. Artinya perempuan itu dikodratan oleh Allah suka dengan perhiasan, dengan harta dan benda. Melihat perhiasan, harta benda di keindahan surga itu sudah lupa dengan suaminya. Mau dimiliki siapapun monggo silahkan, ya sudah. Makanya kadang-kadang silahkan Pak kau nikah lagi, tapi awas tidak bawa apa-apa. Nah, melangkah sampai dari rumah tidak bawa apa-apa. Jadi sebenarnya kita ini barang dibuang Pak kalau nggak punya apa-apa itu, ya gitu ya. Ingat itu ya, nggak bawa apa-apa. Silahkan kau nikah lagi sana, tapi jangan bawa apa-apa. Artinya dia memilih hartanya daripada suaminya. Nah, itu. Jadi kalau kita orang laki-laki itu begitu, laki-laki itu suka dengan yang tadi itu, yang kayak iming-imingnya bidadari. Kalau perempuan nanti itu perhiasan di apa ini, di surga itu dengan perhiasan yang melimpah. Senang dengan perhiasan nggak Bu? Luar biasa ya. Baju baru, perhiasan yang mahal, intan, berlian, luar biasa. Itu sibukkan dengan itu, ya. Jadi jangan takut, ya, jangan takut. Di sini walaupun secara kalimatnya itu adalah bidadari, tetapi secara substansi bahwa sesungguhnya kenikmatan, puncak kenikmatan yang Allah berikan bagi orang yang bisa menahan. Ya, berarti kalau ibu-ibu ya kesenangannya akan luar biasa, bapak-bapak juga demikian. Ya. Jadi ini orang yang bisa menahan marah. Jadi ada triknya sebenarnya orang bisa menahan marah itu. Rasulullah itu menyampaikan ada beberapa trik. Jadi kalau kita lagi marah, dalam hadis yang lain itu bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus kemudian kalau bisa ambil air wudhu. Kemudian ada yang lain, ketika kita marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Kalau kita marah dalam keadaan duduk maka berbaringlah. Nah kita ini terbalik. Kalau marah kita duduk, kita berdiri. Kok berani ya? Ya itu berdiri, dari duduk kemudian berdiri, bukan berkurang tapi tambah kacau ya, tambah berdiri. Jadi seharusnya itu dari berdiri kemudian duduk, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus duduk. Itu akan reda Pak. Dibuktikan saja ya. Nah, ini ingat pahala tadi, ya Allah bidadariku, ya gitu ya. Itu ditahan emosi, mau dengan siapapun, dengan anak, tapi hal ini dalam urusan-urusan yang tidak ada hubungannya dengan agama, dengan akhirat, dengan Allah, dengan Allah. Nah, kalau anak kita kemudian nggak sholat, nggak puasa, terus kita nggak marah, yo salah ya. Jadi ada hal-hal yang itu tadi urusannya kita dengan mungkin urusan-urusan duniawi lah gitu ya. Mungkin istri kita bikinkan kopi kurang manis, ini nggak usah hal-hal seperti itu, sepele-sepele ya. Mungkin apa namanya, atau mungkin lagi masaknya kurang cocok dengan selera kita, yaitu hal-hal seperti itu. Atau mungkin kalau yang punya pembantunya lagi buat kesalahan, ya, hal-hal seperti itu yang kita mestinya bisa marah tapi kita bisa menahannya, ya, kita bisa menahannya. Maka janjinya Allah seperti itu, dihadapkan kita nanti di hadapan makhluk, kemudian diumumkan silahkan kau pilih ya dari bidadari mana masya yang kau kehendaki. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, qala hadisnya ini status adalah hadis hasan. Ini tentang marah Pak. Tapi gini, jadi Rasulullah itu ketika mengutarakan sebuah riwayat atau mengutarakan ya hadis ya gitu ya kepada para sahabat, itu dilihat sahabatnya. Biasanya kalau mungkin laki-laki yang atau sahabat ini yang lagi bertanya tentang
apa sesuatu yang afdol apa, jangan kau marah. Itu mungkin sahabatnya agak tukang pemarah. Kalau kepada sahabat yang mungkin kurang di dalam amaliyahnya, ya maka kamu beramal. Kalau orang yang miskin nggak punya apa-apa, dia kepingin bersedekah, maka hadisnya tentang kalimat-kalimat yang seimbang dengan sedekah. Maka fa innalaka shadaqah, jadi bacalah hamdalah, karena hamdalah itu sebagai sedekah. Bacalah ini seperti itu. Jadi kalau orang yang kaya yang datang tapi pelit, maka nanti hadisnya tentang bersedekahlah kan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi sama. Hadis yang selanjutnya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala. Sesungguhnya laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lin Nabi, dia berkata kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah." Berilah aku wasiat wahai Rasulullah. Kemudian qala, Rasulullah bersabda, "La taghdab." Jangan kau marah. Ya, jangan tahan amarahmu. Farad dadamiraran, diulang-ulang, ya Rasulullah saya pengen amalan. La taghdab, sampai 3 kali. Jangan kau marah, jangan kau marah. Artinya mungkin sahabat ini orangnya temperamennya tinggi, maka ketika menyampaikan ingin dapat wasiat, Rasulullah menyampaikan tahanlah amarahmu. Suami istri bertengkar, par ya, semua dibantingi. Nanti setelah redam marahnya itu ya lah baru menyesal. Wah, kenapa dari TV saya banting ya? Gitu. Ya. Bukan itu lagi, kadang-kadang itu ya malu kita ya. Gitu. Makanya luar biasa bagi orang yang pemarah itu ibadahnya simpel dan gampang sebenarnya. Tahan amarah itu ibadah yang luar biasa. Ya, menahan marah, menahan emosi. Ya. Dan orang yang tukang suka emosi itu ya tidak, selain jiwanya akan ini apa terguncang, juga secara kesehatan, secara medis juga dia apa gampang kena penyakit. Ya, makanya selain ya hadis ini untuk memotivasi kita ini ya, yang sumbu-sumbu pendek ini ya. Nah ini agak supaya ingat hadis ini ya. Ya Allah. Ya nanti enggak jadi dapat bidadari saya ini ya gitu. Ya. Ya karena memang di dunia saya sampaikan, kita ini tidak akan sempurna, siapapun dia. Ya, siapapun dia pasti ada kekurangan di sana sini. Kita juga demikian sama. Ya, nggak ada yang sempurna. Ma yazalul balau, tidak akan berhenti bencana, al balau bencana, bil mukminin bagi orang mukmin, wal mukminat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, fi nafsihi pada dirinya, wa waladihi dan anak-anaknya, wa malihi dan hartanya. Jadi bencana-bencana itu tidak akan berhenti bagi orang mukmin mukminah, baik pada dirinya, anak-anaknya maupun harta bendanya, hatta yalqallaha ta'ala, sehingga nanti bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kita nanti kalau sudah diumumkan di masjid innalillah ya baru selesai bencana dunia ini ya, balak dunia ini, masalah di dunia ini ya. Jadi memang hidup sendiri itu sebenarnya adalah sebuah masalah ya. Maka kita senantiasa menyiapkan diri kita untuk menghadapi masalah-masalah itu, karena segala masalah yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita jalani itu kita untuk jalani, bukan untuk kita hindari, tidak akan bisa. Maka selesai masalah yang satu, biasanya kita itu akan dihadapkan dengan masalah yang lain. Inilah hidup seperti itu. Saya punya masalah yang Bapak Ibu mungkin nggak tahu ya. Saya juga demikian, Bapak Ibu punya masalah saya mungkin tidak tahu. Jadi semua orang punya masalahnya masing-masing dengan kapasitas ya masing-masing, dengan kekuatan ya, kekuatan yang Allah ukur secara masing-masing. Ujian-ujian itu akan Allah beri kepada kita. Di awal hadis yang bab sabar itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samal. Tidak akan berhenti Allah memberi ujian sama kita ya. Allah nggak akan berhenti. Di sini hadis ini
tidak akan berhenti, layar zalu tidak akan berhenti bala, bencana, musibah, ujian bagi orang mukmin mukminah sampai kita ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tinggal bagaimana menghadapinya, yaitu tidak lain dengan kesabaran. Dan dengan sabar insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kabar gembira. Allah akan berikan kita janji-janjinya, karena Allah akan memberikan kegembiraan kepada kita. Wa basyiris sabirin, Allah akan memberi kegembiraan bagi orang-orang yang bersabar. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Senantiasa bersabar adalah solusi kita di dalam setiap menghadapi masalah, dan setiap masalah itu pasti ada penyelesaiannya, ya, karena tidak ada masalah yang tidak terselesaikan di dunia ini, ya. Namun perlu kita dengan kesabaran, ketabahan dalam menghadapinya. Demikian, wa'alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.